Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi, kajian setiap malam Ahad ba'da maghrib di Kapling Beliung, Sekupang, Tanjung Riau. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih meneruskan kajian sejarah Nabi dan kita masih dalam suasana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang sekarang bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Artinya sejarah Nabi SAW mencatat bahwa lahir, hijrah dan wafatnya itu semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Bagaimana suasana Nabi SAW dan para sahabat pasca hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Apa yang dilakukan Nabi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, keluarganya belum ada yang hijrah. Jadi keluarga Nabi masih di Mekah. Makanya kemudian sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, dia utus dua sahabat. Pertama Zaid ibnul Harithah, anak angkat Nabi SAW, dan yang kedua Abu Rafi, pembantunya Nabi SAW, untuk menjemput keluarga Nabi dan juga keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berangkatlah Zaid ibn Harithah dan juga Abu Rafi dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, dan berhasil menjemput 4 dari keluarga Rasul. Pertama Fatimah, yang kedua Ummu Kulthum, yang ketiga Saudah bintu Jam'ah, dan pembantunya Ummu Aiman. Dibawa oleh Zaid ibn Harithah dan Abu Rafi ke kota Madinah. Karena Zainab ketika itu tidak bisa dibawa karena dilarang oleh suaminya Abul As ibn Rabi, yang ketika itu masih kafir, tidak boleh ikut hijrah bersama Zaid dan juga Abu Rafi ke kota Madinah. Belakangan Zainab itu baru hijrah, itu pun dalam kondisi hamil, kemudian dihadang dan ketakutan akhirnya keguguran. Dan itu kisah lain Zainab dengan Abul As ibn Rabi. Adapun Ruqayyah sebelumnya sudah hijrah, karena memang Ruqayyah adalah istri daripada Utsman, artinya sudah hijrah sebelum mereka ke Habasyah. Bahkan 2 kali kemudian gabung ke Madinah. Jadi tinggal ini ke keluarga Rasul yang belum dijemput, Fatimah, Ummu Kulthum, Saudah dan Ummu Aiman, kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang dijemput oleh keduanya adalah istrinya. Istrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an juga ikut dijemput oleh Zaid dan juga Abu Rafi. Pertama Ummu Ruman istrinya, kemudian putranya Abdullah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dan juga Asma, yang ketika itu Asma sedang hamil.
Sehingga ketika sampai di Kuba, tempat Nabi SAW singgah 14 hari di Kuba, kemudian mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Kuba itu, Asma melahirkan. Kemudian Nabi SAW mentahniknya dan memberi nama Abdullah ibnu Zubair, putra daripada Asma. Dan itulah bayi yang pertama dilahirkan dari orang-orang muhajirin pasca hijrah mereka dari Mekah ke Madinah. Adapun bayi yang pertama lahir dari orang Ansor adalah Nu'man ibn Bashir. Jadi dari kalangan Ansar namanya Nu'man ibn Bashir, dan dari kalangan Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair. Nu'man ibn Bashir ma'ruf yang meriwayatkan hadis yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itu syubhat di antara keduanya. Itu yang meriwayatkan sahabat Nu'man ibn Bashir, bayi yang pertama lahir pasca hijrah Nabi dari kalangan Ansar. Tapi bayi yang pertama lahir dari kalangan Muhajirin namanya Abdullah ibn Zubair, putra Asma dari pasangannya Zubair ibn Awwam. Lah ketika itu ada ucapan para dukun di kota Madinah, ada ucapan para dukun yang meramalkan bahwa tidak ada orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang akan punya anak laki-laki. Semua perempuan anaknya. Qadarullah ketika Asma melahirkan, dan itu bayi yang pertama dilahirkan, rupanya laki-laki, namanya Abdullah, yang diberi nama oleh Rasul Abdullah, kemudian ditahnik dan didoakan berkah. Artinya dari sini dengan kelahiran Abdullah, semua sahabat bertakbir, satu kota Madinah gegar dengan takbir. Kenapa? Sebagai bantahan kepada para dukun yang meramalkan orang Muhajirin tidak punya anak laki-laki. Rupanya brojol pertama kali ya laki-laki pula. Dari sini menunjukkan bahwa para dukun itu para pendusta, tukang kibul. Ya, mereka tukang kibul. Rupanya lahir saja bayi laki-laki. Rasul mentahnik, dan itu sunnah hukumnya mentahnik. Kemudian mendoakan dengan berkah dan memberi nama Abdullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha sayang dengan keponakannya Abdullah. Makanya orang-orang kemudian mengkunyah Aisyah Ummul Mukminin dengan Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah, cuman dia suka gendong keponakannya Abdullah putra Asma, karena Asma saudari Aisyah. Makanya orang menganggap bahwa Aisyah itu seolah-olah ibu daripada Abdullah. Sejak itulah Aisyah dikunyah dengan Ummu Abdillah. Ini peristiwa yang pertama pasca hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Peristiwa yang kedua adalah tadi lahirnya. Peristiwa yang pertama penjemputan keluarga Nabi dan Abu Bakar. Peristiwa yang kedua lahirnya Abdullah dari Asma. Dan peristiwa yang ketiga, jadi ada orang Ansar itu dalam pembaiatan Aqabah yang bernama Bara ibn Ya'mur. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Rasul bertanya, "Aina Bara?" Di mana Bara? Kok saya tidak nampak dia? Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, Bara meninggal sebelum engkau sampai ke Madinah." Ada yang mengatakan meninggal di bulan Safar. Kemudian orang-orang mengatakan, "Bara sebelum meninggal berwasiat kepadamu wahai Rasulullah. Wasiat yang pertama agar sepertiga hartanya diberikan kepadamu. Dan wasiat yang kedua agar saat dia detik-detik wafat, dia minta dihadapkan wajahnya ke arah kiblat."
tidak ada satu riwayat yang menjelaskan tentang sunnahnya mengarahkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat kecuali riwayat Bara ini. Riwayat Bara ini. Jadi kalau ada orang sedang sakaratul maut, maka diarahkan ke kiblat, sama dengan ketika jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, maka dihadapkan ke kiblat. Maka dalam hadis Bara ini, di antara wasiat Bara adalah meminta saat detik wafatnya dihadapkan ke kiblat. Padahal Nabi SAW tidak mengajarkan kepada Bara kan seperti itu. Tapi ini ijtihadnya Bara mengikuti fitrahnya. Tapi Rasul membenarkan dan mengatakan sungguh Bara telah mencocoki fitrahnya. Laqad asabal fitrah. Dia sudah mencocoki fitrahnya. Karena style Bara ini lain sendiri. Ya. Jadi ketika Nabi SAW salat pertama kali ke menghadap Baitul Maqdis, Bara ini menghadap Mekah. Padahal belum ada pemalingan kiblat. Tapi Nabi SAW kemudian memerintahkan agar dia memalingkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Intinya di sini adalah bagaimana peristiwa yang ketiga, Nabi SAW menanyakan Bara, kemana Bara? Artinya Rasul punya perhatian khusus kepada para sahabat. Ya. Ini peristiwa yang ketiga. Kemudian peristiwa yang keempat, kita tahu bahwa Yathrib ataupun Madinah dulu itu tempat wabah. Banyak orang-orang yang datang ke kota Madinah itu, mereka sakit kemudian terduduk, terkadang sembuh, terkadang mati. Contoh saja umpamanya ayahanda Rasul, ketika dia kemudian hendak berniaga ke Syam, mampir di kota Madinah, terkena humma Yathrib, wabah Yathrib. Kemudian sakit 1 bulan, meninggal. Ayahanda Nabi SAW Abdullah meninggal karena terkena wabah humma Yathrib. Lah ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kena humma Yathrib. Kena bawah Yathrib. Istrinya Aisyah, Asma, hampir semua, termasuk juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat juga terkena wabah Yathrib. Sehingga di antara mereka kemudian ada yang mengucapkan hal-hal yang tidak layak diucapkan. Seperti Bilal mengatakan, kalaupun harus aku mati, ya Rabb, tolonglah mati saja di Mekah, jangan di sini. Karena ketika itu memang belum ditarbiyah oleh Nabi SAW, sehingga kemudian ucapan mereka macam-macam. Jadi sampailah kepada Nabi SAW ucapan mereka itu, maka Nabi SAW terenyuh dengan ucapan para sahabat itu. Kemudian Rasul berdoa kepada kota Yathrib ini. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma habib ilainal madinata kama ahbabtal makkata wa sahih lana hawa'uha wa sahih lana hawa'aha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul humaha ila Juhfah. Kata Nabi SAW, ya Allah, cintakan kepada kami kota Madinah ini sebagaimana engkau mencintai kota Mekah. Ya Allah, sehatkanlah cuacanya, jangan ada wabah. Ya Allah, berkahilah sa' dan mudnya. Ya Allah, palingkanlah, pindahkanlah wabah ini ke daerah Juhfah, jangan di kota Madinah. Maka sebab itu kemudian Yathrib tidak ada wabah lagi setelah doa Nabi SAW, dan menjadi thayyibah, menjadi negeri yang baik. Makanya disebut Al-Madinatu At-Thayyibatu, kota yang baik. La Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia terkena humma Yathrib, dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu juga terkena humma Yathrib, Aisyah datang menanyakan soal kabar bapaknya dan mengatakan, ya abi, wahai bapakku, bagaimana kondisimu?
Bagaimana kondisimu wahai abi, wahai bapakku? Kaifa tajiduka ya, apa yang kau rasakan wahai ayah? Bagaimana kondisimu? Sehat atau tidak? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan satu kalimat baik sekali. Apa kata Abu Bakar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Kullu mri'in murabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraqi na'lihi. Apa kata Abu Bakar? Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraqi na'lihi. Terkadang setiap orang, mereka tidak merasa, mereka senang di tengah-tengah keluarganya, padahal kematian sudah mengintai lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Terkadang orang lupa dengan kematian kan. Apalagi kalau sedang senda gurau, tertawa-tertawa, bahagia, lupa kematian. Kata Abu Bakar, padahal kematian sedang mengintai dia dan kematian jauh lebih dekat kepada dia dibandingkan tali sandalnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha bahwa sewaktu-waktu kematian itu akan datang. Ya, karena kematian itu antrian manusia. Kemarin si anu, tadi si anu, nanti malam pula kita. Siapa yang tahu kematian? Kematian kan rahasia Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kegiatan Nabi SAW juga mendoakan penduduk Madinah. Akhirnya kemudian Madinah menjadi kota yang indah, yang bersih cuacanya, dan tidak ada penyakit sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika sampainya Nabi SAW di kota Madinah, kemudian 14 hari di Kuba dan mendirikan pondasi Masjid Kuba, kemudian langsung ke kota Madinah. Maka yang pertama kali Rasulullah SAW singgah di rumah siapa? Di rumah Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah Abi Ayyub ini adalah rumah yang pernah dibuat oleh seorang raja Yaman namanya Tuba. Ya, pernah dengar Tuba? Tuba itu orang yang memprediksi tentang kenabian. Dalam Al-Quran disebut kaumnya kaum Tuba. Rajanya disebut Raja Tuba, namanya Tuban As'ad. Raja Tuba ini ketika ke Madinah hendak menyerbu Yathrib dan menghancurkan kota Madinah. Kenapa? Gara-gara anaknya dibunuh penduduk Madinah, marah dia. Dia bawa pasukan besar, kemudian hampir menghancurkan kota Madinah Yathrib. Tetapi dinasihati oleh dua tokoh Yahudi, jangan, karena Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi. Akhirnya dia pun masuk Yahudi. Nah, sejak itulah dia meletakkan satu tempat dan mengatakan mudah-mudahan tempat ini akan jadi tempat tinggal seorang Nabi. Rupanya tempat itu belakangan ditinggali Abi Ayyub Al-Ansari dan Rasul singgah di situ. Sampai bangunnya Masjid Nabawi dia tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Subhanallah ya. Ramalan Raja Tuba ini. Lah Nabi SAW mulailah dia membangun masjid sebelum membangun rumahnya. Ada yang mengatakan masjid itu selesai 6 bulan, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 17 hari, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Rasul kemudian membangun Masjid Nabawi yang kemudian menjadi masjid terbanyak pahalanya setelah Haram, kemudian setelah Nabawi baru Masjidil Aqsa. Lah Nabi SAW itu layaknya para sahabat. Dia mencontohkan seorang leadership, seorang pemimpin. Jadi saat membangun masjid itu kan tanahnya milik Sahal dan Suhail. Ada anak yatim namanya Sahal, adiknya namanya Suhail. Lah unta Nabi SAW deprak di situ. Kemudian Rasul bertanya, ini tanah siapa? Ini tanahnya dua anak yatim namanya Sahal dan Suhail saudaranya. Dan keduanya anak yatim. Kemudian unta itu menunjukkan bahwa masjid dibangun di situ. Nabi SAW kan tidak mau gratis, tidak mengatakan wakafkanlah kepada aku, tidak. Tidak seperti kita ya. Ya, masjid ada tanah sebelah, wakafkan aja lah ke masjid gitu.
Ini enggak ya. Rasul mengatakan, berapa harganya? Maka orang-orang mengatakan, ya kira-kira 10 dananir, 10 dinar maksudnya. Maka Rasul meminjam uang Abu Bakar kemudian membelinya. Padahal dua anak kecil ini, anak yatim ini, ngomong sama Nabi, saya hibahkan untukmu ya Rasulullah. Masih kecil, belum balik, sudah mengatakan saya hibahkan. Itulah tarbiyah para sahabat ya. Belum balik saja sudah berani mewakafkan lahan di tengah kota. Di tengah kota lah, itu Masjid Nabawi kan di tengah kota. Tapi Rasul tidak. Saya nggak mau gratis. Saya mau bayar. Dibayar 10 dinar. Maka Rasul membangun masjidnya di situ. Di tanahnya Sahal dan Suhail ini. Dua anak kecil dari Bani Najjar. Ya. Nah kemudian Nabi SAW itu sudah sholat sebenarnya. Jadi sebelum masjid sudah belum terbangun, itu Rasul sudah sholat bersama para sahabat. Ya di situ ada kandang, bekas kandang kambing. Rasul sholat di situ. Jadi sambil membangun Masjid Nabawi, kalau waktunya sholat di situ. Makanya Rasul memerintahkan tidak mengapa sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang unta, kata Rasul. Kenapa? Karena kambing itu kalau kita sholat di sampingnya nggak akan ganggu. Dia nggak peduli dengan tempatnya. Ya, kambing nggak akan marah. Umpamanya antum satu tempat dengan kambing pun nggak akan marah. Umpamanya ada rumah kambing itu di Tamiang sana. Antum tidur sama kambing nggak akan marah kambing itu. Antum tidur sama unta disepak kan tuh. Diusir sama unta, ditunjang antum dari situ. Makanya dilarang sholat di marabidil ibil kan gitu ya. Tidak boleh sholat di kandang unta. Nanti untanya nampak dari jauh dikejar antum. Tapi Rasul membolehkan sholat di kandang kambing. Karena memang kambing itu melahirkan kelembutan, unta itu melahirkan kekerasan. Umar radhiyallahu an yang digembala unta, pokoknya keras dia kan. Rasul yang digembala kambing lembut dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Nabi SAW membangun Masjid Nabawi tersebut dan ikut bekerja di situ. Ya, Rasul itu bukan berarti pemimpin ngawasi, naik tunjuk, tolong angkat sana, enggak. Rasul ikut kerja di situ. Sampai-sampai ketika Rasul SAW membawa pasir, ya, membawa batu, membawa bata, gitu ya, pokoknya material bangunan lah. Apa kata sahabat Ansar ini? Mereka mengatakan orang-orang Ansar, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal wa dzaka minnal 'amalu mudhallalu. Kalau seandainya kami duduk-duduk, Nabi beramal, Nabi bekerja, ini perbuatan yang menyesatkan sia-sia. Makanya tidak ada satupun sahabat kecuali bergerak, gotong royong, membangun masjid Nabi, karena Nabi juga ikut terlibat di situ. Kalau sekarang para pemimpin kayak gitu, paling meletakkan batu pertama dan meresmikan selesainya masjid. Datang meletakkan batu, sudah jadi ganting pita. Itu kalau pemimpin sekarang nggak ikut terlibat kan dalam pembangunan. Ya. Nabi SAW ikut terlibat mulai peletakan batu sampai selesai. Sampai Nabi SAW berusaha kemudian menyemangati para sahabat-sahabat itu, terutama orang-orang Ansar, Allahumma la khaira illa khairul akhirah wansuril ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, tolonglah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Rasul mendoakan mereka sambil kerja. Ya, sambil kerja itu memberi tasjih, semangat gitu ya. Harus kan begitu ya. Kita harus semangat seperti Rasul menyemangati orang-orang Ansar dan Muhajirin saat kerja bakti. Ya nggak apa-apa kalau kita kan semangat ya. Teh tariknya, bakwannya, gorengannya, ayo semangat kan itu ya. Nggak masalah, demi kebaikan. Rasul kan ngasih semangat seperti itu. Bukan hanya ucapan saja ya. Kalau kita makanan datang, ayo semangat. Saya yang beli minumannya, saya yang beli makannya, saya yang makannya, katanya. Ini yang terakhir yang lebih semangat lagi. Kemudian setelah masjid itu sedang dibangun, ada seorang sahabat. Sahabat ini namanya Ammar ibn Yasir. Orangnya kuat, Ammar ibn Yasir itu. Orang-orang bawa, umpamanya kalau batu bata itu
Orang-orang di punggungnya kan belum ada gerobak pasir zaman dulu kan. Ya di pangku lah. Kadang-kadang 2 bata, Ammar ini bisa 3-4 bata. Jadi yang menaikkan bata itu sengaja diberat-beratkan Ammar itu karena Ammar kuat. Jadi Ammar ini mengeluh kepada Nabi SAW, qatalani ya Rasul, qataluni ya Rasulullah. Mereka hendak membunuhku, masa orang-orang bawa segitu, mereka ngasih aku banyak kayak gini katanya. Qataluni, mereka hendak membunuhku. Tapi Rasul mengatakan, laisu yaqtuluka ya Ammar, mereka tidak hendak membunuhmu, akan tetapi innama taqtuluka fi'atun baghiyah. Orang yang akan membunuhmu kelak adalah para pemberontak, kata Rasul. Ya. Rasul mengatakan kepada Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, ketika dia ngeluh gara-gara ada sahabat ini naruh berat kali di punggungnya si Ammar ini, kata Ammar, ya Rasulullah, yaqtuluni, mereka hendak membunuhku. Kata Rasul, bukan, mereka bukan pembunuhmu, tapi pembunuhmu wahai Ammar fi'atun baghiyah, kelak para pemberontak yang akan membunuhmu. Ini habar nubuah, ikhwan. Rasul ketika ngomong begitu bukan bercanda. Karena kemudian Ammar betul-betul mati syahid di perang apa? Di perang ketika Ali dan Muawiyah berselisih di perang Siffin. Di mana tentara Ali radhiyallahu an berperang melawan tentara Muawiyah, perang saudara, salah paham. Tiba-tiba kemudian di dalam tentara Ali itu ada sahabat yang meninggal, setelah dilihat rupanya siapa? Ammar ibn Yasir. Dari sini kita tahu bahwa Ali di atas kebenaran dan Muawiyah dianggap pemberontak. Karena Rasul yang mengatakan kan, yang akan membunuh adalah para pemberontak. Tetapi walaupun demikian kita tidak bisa mencela Muawiyah. Karena Muawiyah tidak hendak memberontak. Dia mengakui akan kekhilafahan Ali. Cuman dia menunda baiatnya sampai Ali mau menangkap para pembunuh Utsman. Tapi Ali beristihad lain, tidak bisa saya tangkap para pembunuh Utsman itu. Di belakang mereka kabilah besar. Kita satukan kekuatan dulu, baiat dulu saya. Muawiyah tidak mau, terjadi perang. Jadi masing-masing datang istihad kan. Seorang mustahid kalau beristihad salah dapat pahala. Tetapi kalau benar dapat 2 pahala, kata Nabi. Karena bagaimanapun Muawiyah adalah katibu wahyin Nabi, penulis wahyu Nabi SAW, tidak bisa dicela. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kegiatan-kegiatan Rasul pasca datang ke kota Madinah. Sedikit bergeser kepada orang-orang Ansor. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa Ansor adalah tuan rumah bagi orang-orang Muhajir. Perhatikan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang Ansar dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang mereka tinggal di Dar, sebuah daerah yang penuh dengan keimanan sebelum mereka, maksudnya orang-orang Muhajirin yang datang ke kota Madinah. Jadi orang-orang Ansar itu yuhibbuna man hajara ilaihim, sangat mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan mereka tidak mendapati dalam hati-hati mereka keberatan terhadap apa yang mereka berikan kepada orang-orang Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun orang-orang Ansar dalam posisi kesulitan. Ikhwan, kalau kita melihat sejarah, belum ada kecintaan sebuah kaum melebihi kecintaan orang-orang Ansar kepada Muhajirin. Belum ada kecintaan sebuah kaum kepada saudaranya melebihi kecintaan orang-orang Ansar kepada Muhajirin. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hasyr. Ketika orang-orang Muhajirin dari Mekah datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW ketika itu berusaha untuk mempersaudarakan
antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Salah satu bentuk persaudaraan yang dipersaudarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah bukan hanya saling membantu, tetapi orang-orang Ansar diwajibkan mewarisi hartanya kalau mereka meninggal melebihi kerabat mereka. Jadi kalau seandainya ada orang Ansar meninggal, maka hartanya diambil orang-orang Muhajirin semua dan didahulukan dibandingkan kerabatnya sendiri. Seolah-olah apa? Ukhuwah agama lebih kuat dibandingkan ukhuwah nasab. Itu di permulaan tuh. Ya. Tetapi kemudian setelah perang Badar dihapus. Khusus waris mewarisi dihapus. Tidak ada lagi kecuali yang ada hubungan kerabat. Tapi bagaimana orang-orang Ansar? Bukan hanya bicara waris. Ketika orang-orang Muhajirin datang, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, kami punya kebun kurma. Kami punya kebun kurma. Nanti setiap hasil ya Rasulullah, kami bagi dua. Separuh untuk kami, separuh untuk orang Muhajirin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membuat malas orang-orang Muhajirin dan mengatakan, tunggu dulu wahai Ansar. Kemudian Rasul mengatakan kepada para Muhajirin, kalian harus bekerja bersama orang Ansar, jaga kebun mereka, bertani bersama mereka, nanti hasilnya dibagi dua. Rasul mengajarkan bekerja, padahal orang-orang Ansar sudah mengatakan tidak perlu kerja. Nanti kalau panen kita bagi dua, kan enak tuh. Tapi Rasul mengatakan tidak kepada orang Muhajirin, kalian harus ikut kerja juga, baru dibagi dua gitu maksudnya. Bagaimana kecintaan orang Ansar membagi dua harta kepada orang-orang Muhajirin yang tidak dikenal sebelumnya karena hanya ukhuwah imaniyah. Kemudian juga kasusnya Abdurrahman bin Auf yang sering kita kisahkan kan. Dia dipersaudarakan dengan siapa? Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Rabi. Dan Sa'd bin Rabi mengatakan dirinya dalam sebuah riwayat, saya ini orang yang paling kaya katanya. Sa'd bin Rabi mengatakan, saya adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Seandainya 1/10-nya saja kekayaan Sa'd bin Rabi diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, itu sudah kaya Abdurrahman bin Auf. 1/10-nya saja. Tetapi Sa'd bin Rabi mengatakan kepada sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, aku punya harta, ku bagi separuh. Padahal 1/10-nya saja sudah kaya tuh. Gimana separuh? Orang kaya di zaman sekarang kayak gitu nggak ada. Jangan lagi cerita dengan saudara seiman, dengan kerabatnya saja nggak ada. Mau ngasih separuh hartanya, punya 2 perusahaan nih, adekku kok ambil, nggak ada ceritanya. Nanti orang-orang mengatakan udah gila tuh Pak katanya. Udah gila, nggak tahu makan obat apa dikasihkan katanya duitnya katanya. Jadi orang Ansar sampai seperti itu kepada Abdurrahman bin Auf, sampai membagi hartanya dibagi dua, rumahnya 2 rumah dikasih satunya untuk dia satunya. Sampai yang menjadi kritikan para ulama adalah ketika bicara istri. Kata Sa'd bin Rabi, aku punya 2 istri, kau pandang keduanya, mana yang lebih cantik kau tunjuk dia, ku ceraikan dia, habis masa idahnya ku nikahkan kau dengan dia. Ini menjadi kritikan para ulama. Kok bisa seorang sahabat menjatuhkan dirinya? Mana sikap kelaki-lakiannya? Masa mau menceraikan istrinya? Emang salah apa istrinya? Paham ya di sini ya? Ini kan menceraikan istri, istri ini salah apa? Kenapa diceraikan kemudian dinikahkan dengan orang? Mana sikap kejantanannya, kelaki-lakiannya gitu maksudnya? Ya, kenapa dilakukan seperti itu? Apa alasannya? Dalam pandangan agama pun kan tidak benar ini. Ya kan? Antum punya istri 2. Kemudian datang saya ke rumah antum. Mau nambah istri enggak katanya? Oh mau. Aku pandang istri saya itu. Mana yang cocok besok perceraikan, tunggu masa idahnya, poligamilah dengan istri saya. Mana sikap cemburu antum? Laki-lakinya antum mana? Gitu ya. Rujulahnya itu mana gitu? Kok bisa dia? Emang salah apa istri itu diceraikan gitu, dinikahkan dengan orang? Iya kalau dia mau, kalau enggak. Para ulama menjawab nih. Pertama jawabannya,
Kita tahu bahwa Sa'd bin Rabi itu adalah orang yang paling dermawan, dan Abdurrahman itu orang yang paling menjaga kehormatan. Artinya tidak mungkin mau juga Abdurrahman itu, walaupun dikit-dikit itu nggak mau dia, karena dia paling menjaga kehormatan. Ini satu jawaban. Yang kedua jawabannya, kata para ulama, boleh jadi itu makamnya makamul farah, di mana Sa'd bin Rabi ini sedang senang-senangnya. Terkadang ketika orang senang itu salah ngomong. Seperti contohnya ketika ada, kata Nabi SAW, seseorang yang membawa unta dengan perbekalannya di padang pasir, tiba-tiba kemudian unta saat perbekalannya hilang, dan dia mengatakan, mati aku. Di tengah padang pasir, nggak ada unta, nggak ada perbekalan, pasti mati. Kemudian tiba-tiba ketika dia sudah cari sana sini nggak ketemu, dia pun sudah pasrah mau mati. Tiba-tiba dia berbaring, pas bangun untanya di sampingnya, salah ngomong. Dia mengatakan dengan doa, anta abdi wa ana rabbuk, katanya. Salah ngomong, kamu hambaku, saya Rabbmu, katanya. Salah ngomong, saking bahagianya dia salah ngomong. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan, kan ini salah ngomong saking bahagia kan. Terkadang makom bahagia itu, terkadang orang tersilap-silap ngomong. Makanya bisa saja Sa'd bin Rabi tersilap ngomong saking bahagianya. Yang kedua, yang ketiga jawaban para ulama, boleh jadi itu makom ikhtiar, bukan sebuah paksaan kepada istrinya. Tentu dia akan ngomong sama istrinya kan, ini kan ikhtiar itu kan pilihan. Kalau kau mau sama dia, ku ceraikan, masa idahnya habis, kau menikah. Kalau tak mau ya sudah, itu maksudnya. Jadi ini bukan semacam paksaan. Jadi itulah jawaban kenapa kemudian seorang Sa'd bin Rabi mengatakan perkataan seperti itu. Boleh juga karena tiga perkara tadi. Dan sahabat juga manusiawi, bisa salah kan itu ya. Yang maksum kan cuma Nabi SAW. Maksumnya para sahabat itu kalau berkumpul kemudian berpendapat satu pendapat dan sepakat, itulah disebut ijma lah. Ijmanya itu yang maksum. Kalau individunya tidak maksum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan tidak. Dia hanya mendoakan dengan doa yang baik, barakallahu fika wa fi ahlika wa malik. Semoga Allah berkahi engkau, keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq, tunjukkan mana pasar. Akhirnya dia masuk ke dalam pasar. Ya. Abdurrahman ini masuk pasar nggak ada modal. Tapi dia mengajarkan kepada kita tidak semua usaha itu harus ada modal. Dengan cara apa? Dia datang ke penjual minyak. Dia mengatakan, saya beli minyakmu secara hutang. Sekian, deal or no deal? Deal, ambil. Kemudian dijual ke orang secara cash. Akhirnya dapat untung, uang pokoknya dibayarkan ke orang yang jual pertama, yang dia ambil hutang, dapatlah untung di situ. Itu namanya bisnis tanpa modal. Tapi di mana orang sekarang yang mau ngasih utangan? Masalah. Kalau orang dulu kan memang dipercaya, mengutang berapa saja yakin mau bayar. Sekarang kan tengok-tengok orang kalau mau utang itu, muka tak bayar ini katanya. Mukanya nampak katanya, muka tak bayar katanya. Dari mana tahu lah pokoknya, pirasat ini pirasat katanya. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba suatu hari, baru sebentar Abdurrahman itu jualan. Tiba-tiba dia berdandan dengan sangat rapi, wewangian sangat semerbak wanginya, berjumpalah di jalan sama Nabi. Kata Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, wangi sekali badanmu, indah sekali pakaianmu, hendak pergi kemana engkau wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman bin Auf, saya hendak menikah wahai Rasul. Gitu. Baru sebentar di pasar udah mau nikah, dapat modal. Ya. Kemudian berapa maharnya kata Rasulullah? Dia mengatakan sekitar 5 dinar. Ya, 5 dinar, 5 dirham bukan dinar, 5 dirham. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, aulim, sudah cukup beli kambing itu. Aulim walau kana bisyat. Kamu harus walimah walaupun dengan seekor kambing kata Rasulullah. Lihat bagaimana Abdurrahman mengajarkan kepada kita ifah namanya ya. Ifah itu bagaimana menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Kata para ulama, pelajarannya adalah kalau ada orang yang dermawan kepada Anda, kalau ada orang yang dermawan kepada Anda,
kemudian Anda tetap menjaga ifah untuk tidak bersandar kehidupan Anda kepada orang itu, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kemudian ada orang yang dermawan kepada Anda, kemudian Anda bersandar kepada kedermawanannya, maka jatuhlah harga diri dan kehormatan kita di hadapan makhluk dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan para sahabat kepada kita. Jangan pernah menyandarkan sesuatu kecuali kepada Allah. Siapa yang menyandarkan sesuatu kepada makhluk pasti jatuh. Karena makhluk itu tidak ada yang kokoh sandarannya. Kalau orang kaya miskin, jatuh Anda sandarannya. Pejabat selesai, jatuh sandarannya. Polisi sandarannya, polisinya kena pecat, kena narkoba, jatuhlah. Panjang masa kan? Artinya kalau bersandar kepada Allah, itulah Qawiyul Azim, zat yang maha kuat lagi maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi kisah-kisah persahabatan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, itu juga menarik gitu ya. Dan banyak lagi kisahnya Umar bin Khattab dengan seorang Ansar yang dipersaudarakan Rasul sampai gantian ngaji. Jadi Umar ini gantian ngaji tuh. Jadi kalau Umar kerja, kau yang ngaji ya. Nanti pulang ngaji kasih tahu faedahnya. Nanti dia kerja, Umar yang ngaji pulang. Nah, ini faedah dari Nabi. Berbagi ilmu. Umar dan orang yang dipersaudarakan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah isya ya? Sudah. Taib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.